Tawaran perdana Manchester United untuk Carlos Baleba mental di meja Brighton. Ambisi raksasa Premier League Manchester United untuk memperkuat lini tengah dengan merekrut gelandang muda Brighton Carlos Baleba harus tertahan. Brighton dikabarkan menolak mentah-mentah tawaran perdana yang diajukan oleh Setan Merah, meski sudah disertai dengan uang tunai dan satu pemain muda sebagai pelengkap. Laporan dari The Standard menyebutkan bahwa United menawarkan gelandang akademi Toby Collier sebagai bagian dari skema player plus cash untuk memboyong Baleba. Gelandang bertahan berusia 21 tahun asal Kamerun. Sosok ini diproyeksikan menjadi motor baru di lini tengah, melengkapi deretan rekrutan baru Manchester United di sektor serang seperti Matheus Cunha dan juga Bryan Mbeumo ditambah dengan Benjamin Sesko. Namun Brighton tidak bergeming. Klub berjuluk The Eagles tersebut kabarnya hanya akan melirik tawaran yang setara atau bahkan melampaui 115 juta pound sterling, harga yang pernah mereka dapat saat menjual Moises Caicedo ke Chelsea pada 2023. Pelatih Fabian Hürzeler bahkan menegaskan bahwa Baleba tidak masuk dalam daftar jual musim panas kali ini. Meski begitu, Manchester United belum berniat untuk mengibarkan bendera putih. Manajemen masih menyiapkan langkah lanjutan untuk merayu Brighton. Baleba sendiri absen di 3 laga pramusim terakhir akibat cedera lutut, namun tetap terlihat mendukung tim dari pinggir lapangan. Di tengah rumor transfer, Brighton berupaya sudah menyiapkan antisipasi. Diego Gomez dan juga Malik Yalkoye digadang-gadang siap mengambil alih peran di lini tengah. Kemudian Jack Hinchelwood, Matt O'Reilly, Matt Wiswer, dan juga Yasin Ayari juga menunggu giliran untuk unjuk gigi. Strategi regenerasi ini menjadi salah satu kunci Brighton tetap kompetitif meski berulang kali kehilangan pemain bintangnya. Klub Italia ini jadi yang terdepan untuk transfer Jadon Sancho. Kabar terbaru seputar masa depan Jadon Sancho kembali mencuat. Winger Manchester United itu dikabarkan akan hijrah ke Italia, namun bukan ke Juventus. Sancho saat ini sedang mencari klub baru setelah dipastikan tidak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim untuk musim ini. Pemain asal Inggris itu diminta untuk hengkang dari Old Trafford. Beredar kabar sangat kuat bahwa Sancho bakal melanjutkan karir di Serie A. Juventus sempat disebut sebagai salah satu klub yang berminat untuk mendapatkan jasanya. Namun menurut laporan terbaru dari Alfredo Pedula menyebutkan bahwa bukan Bianconeri yang bakal menjadi tujuannya. Ada klub Italia lain yang kini lebih dekat untuk merekrutnya. Menurut jurnalis terpercaya Alfredo Pedula, Sancho tetap akan bermain di Italia musim depan, tetapi bergabung dengan AS Roma bukan Juventus. Pelatih baru AS Roma Gianpiero Gasperini dikabarkan sangat menginginkan Sancho untuk memperkuat lini serangnya. Gasperini disebut sudah lama mengagumi gaya bermain sang winger dan meminta manajemen klub untuk segera bergerak agar Sancho jatuh ke pelukan mereka. Roma dikabarkan sudah mengambil langkah konkret dengan menghubungi Manchester United. Klub ibu kota Italia itu secara resmi menyatakan minat mereka untuk merekrut Sancho. Berdasarkan laporan tersebut, Roma saat ini lebih serius dalam perburuan Sancho dibandingkan Juventus, sehingga mereka memimpin persaingan transfer pemain 25 tahun itu. Sementara Juventus hingga saat ini masih belum melanjutkan pembicaraan mereka dengan AS Roma untuk transfer sang pemain. Awalnya United membandrol Sancho seharga 25 juta euro di bursa transfer musim panas kali ini. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa Setan Merah bersedia menurunkan harga menjadi sekitar 20 juta euro untuk mempermudah proses transfer itu. Harry Maguire ungkapkan mental Manchester United masih belum kuat untuk juara. Back Manchester United Harry Maguire secara terbuka mengungkapkan keyakinannya bahwa mental timnya saat ini belum cukup kuat untuk meraih gelar juara. Menurut Maguire, kekuatan mental menjadi salah satu penghambat utama bagi kesuksesan The Red Devils. Dalam podcast Rio Ferdinand Presents, Maguire mengatakan bahwa para pemain United harus mampu menghadapi tekanan besar saat bermain untuk klub dengan reputasi sebesar Manchester United jika ingin kembali ke puncak sepak bola Inggris. Saya pikir kekuatan mental pasti itu sangat berperan. Kamu harus bisa berkembang dengan tekanan, dan kamu harus bermain seolah-olah kamu sedang bermain di taman bermain. Saya rasa itulah yang selama 10 tahun terakhir kita kesulitan untuk menemukannya, ujar Maguire. Maguire juga menegaskan bahwa saat ini Manchester United sedang mengalami masa transisi. Dia mengatakan dahulu saat Sir Alex Ferguson, Manchester United adalah tim terbaik jauh di atas yang lain dan mampu memenangkan semua trofi. Namun masa transisi itu nyatanya ada. Saat ini kamu bukanlah tim terbaik. Saya rasa tantangannya adalah bagaimana para pemain bisa beradaptasi dengan tingkat pengawasan yang sangat ketat dan terus bertahan menghadapi itu, ungkap Maguire. Dia menyoroti perbedaan performanya saat bermain untuk timnas Inggris dibandingkan dengan klub. Maguire merasa lebih sering tampil baik bersama tim nasional karena tekanan yang dirasakan pun berbeda.
Saya pikir ada pengawasan yang lebih besar pada Manchester United, karena memang banyak orang di negara ini yang tidak menyukai kami. Itu fakta. Semua orang di Premier League tidak suka Manchester United dan tidak ingin melihat kami berhasil. Jadi saya rasa ada pengawasan yang lebih ketat terhadap United. Sementara untuk timnas Inggris, semua orang bersatu untuk semua orang. Tambah Maguire. Benjamin Sesko debut latihan ngebut jelang hadapi Arsenal. Benjamin Sesko saat ini menjadi yang paling sibuk di Manchester United. Striker yang dibeli United dari RB Leipzig seharga 85 juta euro tersebut berpacu dengan waktu untuk diturunkan pada matchday pembuka Premier League pada 17 Agustus nanti. Laga tersebut bakal istimewa, bukan sekedar lantaran digelar di Old Trafford, melainkan juga lawannya adalah Arsenal, rival dari United. Persiapan Sesko menyongsong laga melawan The Gunners dimulai sore kemarin waktu setempat. Striker 22 tahun itu akhirnya merasakan rumput Carrington, markas latihan United untuk kali pertama. Sebelumnya Sesko baru diperkenalkan di Old Trafford ketika United menghadapi Fiorentina. Dengan minggu libur, maka program latihannya dimulai hari Senin. Striker Slovenia tersebut diharapkan bisa menjadi solusi lini depan United yang melempem. Dua rekrutan baru lini depan lainnya, Matheus Cunha dan juga Bryan Mbeumo, belum mencetak gol di laga pramusim. Gengsi melawan Arsenal bertambah seiring keberadaan Viktor Gyökeres di kubu lawan. Sama seperti Sesko, status Gyökeres juga striker baru yang didatangkan musim panas ini. United menyiapkan rencana khusus agar rekrutan barunya Benjamin Sesko bisa tampil tajam jelang Liga Inggris musim ini. Dinukil dari The Times, tim berjuluk The Red Devils itu bakal menggelar 2 laga uji coba dalam sepekan ke depan. Laga uji coba ini berbeda dengan laga pramusim lainnya, di mana United bakal melawan 2 klub lokal di Manchester. Nantinya pertandingan ini bakal digelar di kompleks latihannya Carrington untuk mematenkan taktik sebelum laga perdana melawan Arsenal. Selain untuk mematenkan taktiknya, Ruben Amorim ingin memberi kesempatan kepada Sesko untuk beradaptasi dengan taktiknya di 2 laga uji coba tertutup ini. Amorim berharap pertandingan ini bisa mengembalikan sentuhannya untuk menghadapi Arsenal di pekan perdana. Tidak cuma untuk penyerang 22 tahun itu saja, 2 laga uji coba ini juga dimaksudkan untuk mengetes kesiapan Andre Onana. United berharap Onana bisa menunjukkan kebugaran fisiknya setelah sempat dibekap cedera dan absen selama pramusim. Cuma soal waktu Manchester United bakal terbang tinggi lagi. Benjamin Sesko meyakini bahwa klub barunya Manchester United bakal bisa kembali bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris dalam waktu yang tidak lama lagi. Kami harus berkembang bersama selangkah demi selangkah karena kami terus membaik. Ini hanya soal waktu sampai kami bisa terbang tinggi lagi, ungkap Sesko. Penyerang asal Slovenia tersebut menjadi salah satu rekrutan baru yang paling dinantikan musim ini, terutama setelah namanya santer dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa sebelum akhirnya memilih setan merah. Dia menyebut sejarah klub dan potensi tim sebagai 2 faktor utama yang menjadi alasan untuk mantap memilih berlabuh di Old Trafford. Pertama-tama karena klub ini klub bersejarah yang luar biasa. Tim ini hebat dan terus berkembang. Hal-hal seperti ini memberi energi dan membuat saya ingin menjadi bagian darinya, ungkap Sesko. Sesko menambahkan bahwa dia tidak sabar untuk segera memulai petualangannya di Liga Inggris. Dia mengaku telah merasakan atmosfer hangat sejak pertama kali tiba dan percaya bakal ada ikatan yang kuat di antara pemain, pelatih dan juga staf. Saya baru berada di sini beberapa jam dan semuanya sudah terasa luar biasa. Saya bisa merasakan bahwa kami akan menjadi keluarga yang hebat, ungkap Sesko. Pemain 22 tahun itu menyampaikan harapannya agar Manchester United bisa terus berkembang secara kolektif dan meraih kesuksesan bersama. Sesko akan berusaha membuktikan kebugarannya dalam waktu singkat untuk bisa tampil pada laga perdana Premier League melawan Arsenal akhir pekan ini. Dengan kecepatan, fisik kuat, dan naluri mencetak gol yang tajam, Sesko diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang United di bawah kendali pelatih baru dan jajaran manajemen yang tengah membangun kembali fondasi klub.